Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice. Terima kasih yang sudah bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice agar semakin berkembang. Channel yang tentunya akan memberikan kabar seputar dunia Islam dan seputar dunia dialog lintas iman di sosial media. Pada kesempatan kali ini, channel Muslim Voice akan menayangkan sebuah dialog lintas iman yang sangat menarik, di mana seorang Muslim bertanya kepada pendeta tentang ketuhanan Yesus atau Nabi Isa SAW, Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kaumnya di zamannya. Pada kesempatan kali ini, pendeta berargumen bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri yang reinkarnasi menjadi seorang manusia. Katanya Yesus adalah bagian dari roh Allah atau roh Allah menurut umat Kristen. Padahal jelas Yesus itu adalah seorang manusia biasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penciptaannya sudah jelas dalam Al-Quran, disetarakan dengan penciptaan Nabi Adam Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak dialog yang sangat menarik ini, argumen seorang pendeta yang mengatakan bahwa Allah itu adalah roh, turun ke bumi menjadi manusia, dikandung oleh seorang wanita yang bernama Maria selama 9 bulan 10 hari. Tentu saja ini semua argumen yang tidak masuk akal bagi umat Islam, karena tidak akan mempercayai bahwa Allah itu menjadi manusia, karena Allah itu adalah Tuhan yang esa, tidak beranak dan diperanakan. Mari kita simak bersama. Jangan lupa like dan subscribe channel Muslim Voice. Yang Bapak yakini, jadi Bapak tinggal menjelaskan aja yang kita tanyakan. Ya, saya sampai kepada tadi sebagai utusan itu. Di dalam kekristenan, Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24. Allah yang Hasem itu yang adalah Ruah HaKodes itu, roh Allah itu nujul menjadi manusia. Manusia Yesus namanya dikandung oleh Maria selama 9 bulan 10 hari, kurang lebih begitu. Dia menjadi manusia yang disebut itu inkarnasi, bukan reinkarnasi, ya. Dia menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, dia kenosis. Dicatat nanti dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ketiga, di dalam Filipi pasal yang kedua. Setelah dia menjadi manusia, dia pun mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi hamba, mati, disalibkan mati, dikuburkan bangkit pada hari yang ketiga. Ini dulu yang pertama, Pak. Jadi kita harus sepakatin dulu, Tuhan Kristen dan Tuhan Islam itu berbeda, dan termasuk terminologi sudut pandang Yesus dengan Isa Al-Masih itu berbeda. Semua memang berbeda, nggak ada yang sama. Ya mungkin walaupun ya Pak, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Ya. Menurut terminologi Bapak aja enggak apa-apa. Ya. Kita enggak akan memaksakan keyakinan kami. Bapak aja yang menjelaskan menurut sudut pandang Bapak sebagai seorang Kristen. Jadi kata utusan di sana di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga itu adalah Yesus Tuhan yang jadi manusia itu, yang adalah dalam daging, diutus Allah roh itu, Pak. Allah roh itu karena Tuhan Kristen itu kan dibuat dalam suatu sudut pandang, bukan sudut pandang di dalam penciptaan manusia. Nanti kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, baiklah kita menciptakan manusia itu bentuk gambar dan rupa kita, kata Tuhan. Nanti juga di Kejadian pasal yang kelima hal yang sama di ayat yang pertama. Jadi memang manusia itu diciptakan segambar dari citra Allah. Kristen itu jadi di dalam tubuh manusia itu seperti saya contohnya ada tubuh, ada jiwa dan roh. Ya, begitu Pak. Ini yang pertama dulu yang bisa saya sampaikan. Oke. Kita kembalikan ke yang penanya tadi. Apakah sudah puas? Ya, waalaikumsalam. Ya, bentar ya Pak. Ya. Kita tanyakan lagi ke yang bertanya. Apakah sudah puas dengan jawaban
Pak Pendeta ini tentang apa itu ini apa utusan. Silakan Pak, dikomentari dulu Pak. Silakan. Ya, jadi saya menarik ya. Dia bilang Allah itu adalah roh. Sedangkan Genesis daripada Yesus itu sudah komplit ya Pak, secara roh, secara jiwa, ya kan? Cuma dia terkungkung di daging manusia itu. Jadi saya pengen tarik garis besarnya di sini ya Pak. Apakah dia itu sang Allah itu sendiri, ataukah dia itu merupakan utusan dari sang Allah itu sendiri, gitu Pak? Iya. Tolong jawabannya yang jelas. Saya jawab kawannya. Ya, silakan Pak. Iya, yang Allah atau utusan Allah Pak? Silakan. Iya, di dalam Yohanes 16 ayat 32. Ada yang bisa baca Alkitab nggak Pak di situ Pak, supaya nanti kita berdata ya? Ya, Yohanes berapa? Saya yang buka. Yohanes berapa? Yohanes 16:32 Pak. Mohon dibaca. Ya, bentar, Pak. Ya, Yohanes 16:32. Yohanes 16:32. Iya. Oke, saya baca ya Pak. Ini saya baca. Ini ya, lihat saatnya datang ini ya, betul ya? Baik. Oke, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggikan aku seorang diri. Meninggalkan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Ini maksudnya gimana Pak penjelasannya Pak? Jadi Yesus Bapa itu tidak pernah berpisah Pak, dia menunggal selalu. Jadi ya, dia seperti apa analoginya? Allah 100% dan manusia 100%. Ya, analoginya gimana Pak? Supaya kita bisa memahami ini menyertai itu bagaimana? Apakah misalkan putra Anda menyertai Anda sendiri, putra Anda sendiri, tapi satu keluarga kan, sebagai ayah, sebagai anak kan begitu. Ya, silakan. Saya tangkap. Bapak siapa namanya? Maaf kalau bisa saya sebut namanya. Saya Pak Raka, Pak, hostnya Pak. Saya hostnya. Pak Raka, Pak Raka punya tubuh. Rohnya Pak Raka dengan tubuh Pak Raka itu tidak bisa pisah Pak. Selalu bersama. Kalau roh Bapak meninggalkan tubuh Bapak akan menjadi jasad, akan mayat. Kalau jiwanya Bapak meninggalkan tubuh Bapak juga akan mati. Begitu Pak analoginya Pak. Ya, oke. Saya nerima Pak. Kalau Bapak menggunakan analogi seperti itu, artinya kan jasad, roh, pikiran jadi satu, itu disebut sebagai manusia kan begitu Pak ya. Betul. Bapak menggunakan perumpamaan begitu. Yang jadi masalah begini. Diciptakan karena manusia diciptakan seturut gambar Allah. Iya, yang jadi masalah gini Pak. Kalau Bapak mengatakan menyertai, anak menyertai Bapak menyertai anak dalam pemaknaan seperti analogi tubuh manusia, itu akan jadi bermasalah. Kenapa? Masalahnya di mana, Pak? Nah, masalahnya begini. Jasad saja tanpa roh itu kan disebut jasad. Ya. Roh saja tanpa jasad itu disebut hantu. Artinya gini, pemaknaan itu kayaknya belum tepat ketika Bapak membuat bahwa analogi Bapak dan Yesus adalah satu, itu seperti satu tubuh gitu loh. Kan satu tubuh ini, satu manusia ini kan pemaknanya satu hakikat Allah kan Pak. Ketika Bapak melepaskan sang anak sendiri, kan sendiri nih ceritanya. Sang anak kan ya, dalam arti sang anak ketika Bapak mengatakan dia anak saja atau Roh Kudus saja, seperti dibaptis di Sungai Yordan kan, masing-masing pribadi kan ada. Yang di Sungai Yordan itu Yesus, yang di atas kepalanya itu burung merpati, terus terdengar suara dari langit. Artinya ini kan masing-masing pribadi sendiri-sendiri Pak. Tidak. Saya gimana? Saya itu Pak. Ya, jadi kalau kita melihat di Matius 3 ayat 15-16 Pak. Jadi di sana Yesus dibaptis, di situ ada pribadi fisik Yesus itu yang adalah Allah jadi manusia. Dalam ini perspektif kami Pak. Kalau dalam perspektif Islam tidak masuk ya Pak. Jadi Yesus saja ada di situ, lalu ada yang menyerupai, bukan burung merpati tapi menyerupai. Lalu ada suara yang terdengar dari langit. Inilah anakku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini yang membuat saya bilang, berarti menyerupai suara di langit, menyerupai Bapa gitu Pak. Ada suara yang terdengar, inilah anakku kasih, kepadanya lah aku berkenan, yang membuat bahwa Tuhan Islam dan Kristen itu mustahil sama.
karena dikatakan Allah Bapa itu bicara kepada Allah Anak itu, Allah Hashem yang jadi manusia itu anaknya. Anak itu berbicara hubungan, Bapak itu berbicara hubungan yang bersifat gelar, Pak. Ya, hubungan anak dan Bapak tidak akan ada habisnya. Tidak ada bekas anak, tidak ada bekas Bapak gitu, Pak. Sama kayak Pak Pendeta ini bicara dengan saya, ucapan Pak Pendeta ini kan nyampe ke tempat saya. Ya. Tapi Bapak ada di sana, begitu ya, Betul. sebagai satu kesatuan. Ya. Yang jadi masalah gini Pak Pendeta, kan tidak mungkin ucapan Bapak dengan Bapak itu memiliki kehendak yang tidak sama, itu kan nggak mungkin Pak, secara nalar. Apakah mungkin ucapan Bapak yang nyampe ke tempat saya itu bisa memiliki kehendak yang nggak sama dengan Bapak yang berbicara di situ? Menurut Yohanes pasal 5 ayat 30, ini bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Lah, dalam arti ketika Yesus dikatakan sebagai Sang Firman, ya. Tadi dibaca, Pak. Ya, oke, saya baca ya, saya baca dulu, saya baca dulu. Ya, jadi Yohanes 5 ayat 30. Ya, saya baca, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Yohanes 5, ini berarti tadi Pak kan Yohanes 5:30 kan? Iya, 5:30. Ini bunyinya begitu. Yohanes 5:30. Enggak benar ya, itu. Yang Bapak minta ayat apa? Ini 5:30 yang saya baca. Bapak tadi Yohanes kan maksud Bapak? Itu kutipan Bapak. Nah ya Pak, ini Yohanes pasal 5 ayat 30 bunyinya begitu Pak. Bukan. Bunyinya begitu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah ini saya selesaikan dulu. Nanti ada yang saya baca tadi ada di sini. Oke, sebab baca. aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Berarti kan dalam arti kehendak Yesus ada, kehendak Bapa ada, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saya ulangi lagi ya Pak ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Halo, dan Pak, penghakimanku adil. Halo, Yohanes 5:30. Ya, aku tidak dapat. Ya ini tadi Pak, coba tak ulangi lagi ya. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus. Saya Pak, halo Yohanes. Oke, silakan. Yohanes 5 ayat 30. Teman-teman yang lain juga bisa baca, silakan. Aku Bapak tidak baca dapat aja. berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Apa yang salah Pak? Oke, pertanyaan saya begini Pak, ya, Pak Pendeta. Baik. Ketika Bapak membuat perumpamaan bahwa Sang Firman ini adalah Logos yang dari Allah, kan begitu. Artinya kan firman Allah, ya kan Pak? Ketika saya bertanya, Pak, Bapak ketika berbicara dengan saya di TikTok ini, suara Bapak sampai ke tempat saya, walaupun tubuh Bapak ada di sana, entah di kota mana saya nggak tahu. Jadi tubuh Bapak di sana, kalimat Bapak nyampe ke tempat saya. Iya. Apa yang Bapak ucapkan bisa berbeda kehendak dengan diri Bapak sendiri, secara nalar kan begitu. Yang saya pertanyakan, kalau memang Bapak menggunakan perumpamaan Sang Firman ini seperti satu tubuh, kenapa Sang Firman itu di Yohanes pasal 5 ayat 30 mengatakan ini bukan kehendakku, dalam arti kehendak Sang utus aku, Sang Bapa kan dalam arti di sini. Lah kan ketika Bapak mengatakan bahwa ya silakan. Bapak ya, kata kunci tadi awal inkarnasi dan kenosis, Bapak jangan lupa itu kata kunci yang penting. Inkarnasi dan kenosis, bukan reinkarnasi ya Pak ya. Inkarnasi, ya Allah menyatakan diri menjadi manusia, bukan menjelma tapi menyatakan diri menjadi manusia. Kenosis itu pengosongan diri Pak, mengosongkan diri. Jadi ketika Dia menjadi manusia, Dia mengosongkan dirinya, Dia tidak bawa semua atribut kealahannya. Sesuai dengan Filipi 2, Ibrani pasal yang kedua Pak, Bapak nanti baca di ayat yang ke-6 itu. Jadi itu harus untuk mengetahui konsep ketuhanan Kristen itu demikian Pak. Karena memang kata konsep itu kurang pas buat Allah Kristen. Karena Tuhan Kristen itu bukan lagi konsep, bukan lagi ide, tetapi Tuhan Kristen itu sudah adalah fakta dan yang sudah baku Pak.
Jadi ketika Bapak tadi berbicara kepada saya tentang analogi yang saya buat, sesuai dengan manusia diciptakan menurut gambar Tuhan itu, di dalam tubuhnya ada 3 elemen itu, tubuh, jiwa, dan roh itu, Pak. Ya. Ya gini Pak, yang saya tanya Pak Pendeta, ya. Kan Bapak mengatakan aku dan Bapak adalah satu. Bapak menyertai dia, kan kalimat yang diucapkan kan begitu di Alkitab. Bapak menyertai Yesus, artinya satu hakikat, satu ilahi, kan begitu. Ya, manunggal. Artinya begini, bisa enggak saya membuat perumpamaan jika A itu sama dengan B, jika Yesus itu sama dengan Bapa, jika Bapa itu sama dengan Yesus, sehingga mereka bisa disebut satu. Apakah bisa enggak ini analogi? Tidak bisa ya. Enggak bisa, oke. Tapi bisa enggak kalau ini satu kesatuan hakikat ya, manunggaling kan, jadi satu kan. Nah, oke, saya tanya. Ketika Bapak membuat perumpamaan bahwa 3 tadi itu menjadi satu di dalam tubuh Bapak ini, ada roh, ada jasad, ada pikiran, dan lain sebagainya. Ketika Anda misalkan membawa uang di dompet isinya misalkan 100.000 misalkan ya, ini Bapak sudah ngitung dia sendiri 100.000. Bisa enggak ucapan Bapak tidak tahu bahwa isi dompet Bapak itu 100.000, padahal ini Bapak ini hakikatnya satu. Kenapa saya bertanya begini? Ketika di Matius 24 ayat 36, pada hari kiamat Bapa tidak tahu, malaikat anak tidak tahu, malaikat pun tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Ketika Anda mengatakan bahwa Bapa Yesus dan Bapa adalah satu, mungkin tidak kalau Bapa tahu hari kiamat tapi Sang Firman tidak tahu, gitu loh. Secara logika ini secara logika. Coba Bapak jelaskan ke saya. Bapak bilang Matius berapa itu tadi Bapak bilang? 24 ayat 36. Ketika Yesus tidak tahu hari kiamat. Bentar saya baca ya. Iya. Jangan lupa juga baca Yohanes 17 ayat 3. Silakan Pak. Ya, ini Matius 24 36 ya. Tetapi tentang hari dan waktunya kiamat, tiada siapa yang tahu hari atau waktunya, baik para malaikat di surga maupun anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Nah, sekarang yang jadi permasalahan buat saya ini saya tidak ya Pak, hanya minta penjelasan aja ke Bapak yang memang Bapak meyakini begitu. Nah, supaya saya bisa ada pemahaman apa yang Bapak pahami, apa yang Bapak tahu bahwa Yesus dan Bapa adalah satu kesatuan ilahi. Tetapi kenapa Yesus mengatakan kehendak dia nggak sama dengan kehendak Sang Bapa, dan dia juga mengatakan di dalam Alkitab bahwa hanya Bapa saja yang tahu hari kiamat, tapi Yesus nggak tahu. Nah, ini kan buat saya yang seorang Muslim Pak, ini kan ini maksudnya gimana sih gitu loh. Kalau memang satu kan harusnya yang ini tahu, yang ini juga harus tahu dong. Roh Kudus juga harus tahu. Kalau memang mereka manunggaling ya, satu ilahi, satu keilahian kan. Nggak mungkin sesuatu yang diketahui ya Bapak saja yang tahu tapi anak tidak tahu, kecuali kalau aku dan Bapak adalah dua, itu beda. Oke, silakan Bapak baca Ibrani 2 ayat 7. Bapak bisa buka di sana supaya nanti sinkron, jadi nggak berapa Pak? Kurang keras Pak, lebih keras lagi Pak suaranya Pak. Ibrani 2 ayat 7. Nah, kalau udah dapat di dalam 2 kata ini sebenarnya udah nggak bingung dalam perspektif iman Kristen Pak. Nah, kecuali untuk sesaat engkau membuatnya lebih rendah daripada malaikat, engkau memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ini apa maksudnya Pak? Iya, saya bacakan komplit ya Pak. Ini merujuk ya, silakan. Yesus ya. Ya, silakan. Ya. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Perhatikan Pak, di dalam 33,5 tahun ketika Allah Hashem Yahweh itu menjadi manusia, nujul menjadi manusia. Kalau saudara kita akan Muslim, kalimatullah itu nujul menjadi kitab ya, Quran ya. Jadi kami percaya bahwa Allah itu yang adalah Yahweh Yod He Vav He itu nujul menjadi manusia dalam 33,5 tahun itu. Ketika dia nujul, dia pun kenosis Pak, dibuat lebih rendah dari malaikat lewat ayat tadi.
Ya, karena kalau kita melihat nanti di dalam kitab yang Bapak kutip tadi di dalam Matius 24 itu, justru kita melihat di sana justru Yesus menyatakan tanda-tanda kiamat itu. Banyak hal di situ, tetapi di dalam di mana Pak? Ya, kalau sini Pak, mohon maaf ya Pak Ben, kalau ya, Bapak mengatakan saya belum selesai. Oke, silakan. Selesai. Bapak lihat nanti Yesus mulai menyatakan hal-hal yang akan terjadi di Matius pasal 24 tadi, ya, di ayat yang ketiga. Yesus menyatakan pemulaan penderitaan di akhir zaman itu bersifat eskatologi, ya. Namun ini yang saya katakan, bahwa kata kenosis itu sendiri Bapak harus memaknai di mana dia membatasi keberadaannya sebagai Allah itu, tapi dalam prinsip kenosis itu seolah-olah dia membatasi kealahannya itu dalam 33,5 tahun itu, Pak. Jadi memang dia di situ, ya, di situ dalam perspektif iman Kristen, ya memang demikian adanya, Pak. Silakan. Gini Bang, baca Yohanes 17. Salah itu gini, satu Ibrani itu kan, ya itulah hidup yang kekal itu, ya. Baca. Ini sebentar ya, nanti teman-teman nanti. Ya, itu kesaksian ya. Baca aja Bang dulu itu. Kesaksian 2 orang itu. Ayo. Baca, inilah hidup yang kekal itu, Pak. Mereka mengenal. Nah, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Ini pengakuan Yesus ya Pak. Ya. Dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya gini, ada 2 statement di situ. Satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, dan Yesus adalah orang yang diutus oleh Bapa. Ini menurut perspektif Islam, ini berupa syahadat ini Pak. Menurut sudut pandang orang Islam melihat ini, menurut sudut pandang ya Pak ya, saya tidak mengatakan Yesus bersyahadat. Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Kira-kira menurut Anda Yesus dalam hal ini berbohong atau berkata jujur? Jujur, Pak. Oke, sekarang saya tanya. Oke, kalau beliau sudah mengatakan satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa, mungkin nggak ada Allah lain selain Bapa? Kalau dikatakan satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Pak Raka, tadi kan saya sudah Bapak mutar-mutar nggak progres. Jiwa roh Bapak itu satu kesatuan Pak. Bapak nggak bisa trilogi atau tritomi. Nah, ini ada statement. Kalau Bapak membuat analogi itu, Bapak membuat analogi di situ. Statement ini kan statement tekstual Pak, ada tertulisnya. Jadi kalau Bapak mengatakan ada Allah lain selain Bapak, apakah menurut Bapak ucapan Yesus ini dusta? Cuma itu doang. Kalau Bapak mengatakan Yesus jujur, ya berarti satu-satunya Allah, ya, yaitu ya Bapa itu. 1 Korintus 8 ayat 6 juga ngomong begitu. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya, Engkau ini Bapa, ya kan Pak? Berarti saya tahu, saya dengar berarti Bapak. Jangan mutar-mutar di sini supaya nanti progres Pak. Bapak selalu mundur-mundur. Dari awal saya udah buat analoginya, Bapak, tubuh Bapak dengan roh Bapak nggak akan pernah bisa pisah. Ya, analogi bisa saya dapatkan di mana di Alkitab. Oke, saya terima. Analogi itu saya baca di mana? Saya buka sekarang. Sedangkan Yesus sendiri ngomong ayatnya ada, Bapak bilang Bapak percaya. Sekarang kalau Bapak membuat analogi, dan analogi itu mengatakan bahwa Yesus adalah Allah dan Roh Kudus adalah Allah, di mana saya bisa mendapatkan kalau Yesus itu adalah Allah? Perhatikan. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, analogi tadi. Analogi itu kan asumsi yang Anda buat di luar kitab suci, Pak. Saya tidak asumsi, Pak. Loh, sekarang kan itu tekstual 17:3 kan ada tulisannya, Pak. Dari awal saya katakan Allah Kristen itu roh. Ya Pak ya, itu narasi saya di awal ya, Matius 4:24, itu tolong dibaca. Jadi supaya ini kita mundur, jadi kita diskusi begini nggak maju Pak. Ya, saya udah sebenarnya Bapak itu saya pikir udah paham ya. Saya mencoba menerima Pak penjelasan Bapak. Satu, bahkan analogi itu pun nggak sesuai. Ketika Bapak mengatakan 3 itu seperti tubuh manusia, saya sudah mengatakan nggak cocok Pak, karena roh saja tanpa jasad disebut hantu, jasad saja tanpa roh disebut mayat. Padahal Anda mengatakan 1/3 ini
satu kesatuan disebut sebagai manusia seutuhnya, padahal roh saja. Ya makanya saya mengatakan Pak, secara analogi ini sudah keliru. Sekarang apalagi saya minta Pak, dasarnya apa Bapak menggunakan analogi ini? Saya baca dulu Pak ayatnya. Oke, ya silakan. Bapak jangan saya digiring dengan konsep Anda. Kalau nggak bisa kita dialog, saya turun ya. Yohanes 4 ayat 24 ini jelas Pak ya. Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Allah Kristen itu roh Pak. Di dalam diri Yesus itu Allah yang menjadi manusia itu, roh itu diam tinggal bersama. Gini Bapak, kalau sebentar kalau Anda mengatakan saya jangan dipotong dulu. Halo. Jadi di dalam diri Yesus itu ada roh Allah itu, Roh Kudus itu, roh Bapa itu ada di dalam diri Yesus itu. Itu tidak pernah terpisah dari Yohanes 16 ayat 32 yang saudara bacakan. Ini di dalam perspektif iman Kristen, nggak bisa meleset dari sini. Kalau nanti lari dari sini, asumsi Pak, kan gitu. Jadi roh Tuhannya Kristen itu roh. Dia ada omnipresent. Allah sebelum dia menjadi daging, sebelum ya dia menjadi Pak, daging itu, saya tanya roh. Pak Ben, ya saya tanya Pak Ben, menurut Anda Yesus itu Allah atau bukan? Allah 100%. Oke, kalau Anda mengatakan Yesus Allah, berarti ucapan Yesus 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar yaitu Engkau Bapa itu menjadi salah Pak. Karena ternyata Yesus juga Allah, Roh Kudus juga Allah. Kalau Bapak mengatakan begitu, itu justru kontradiksi dengan 17 ayat 3 Pak. Bapak belum paham sampai sini omongan saya ulangi lagi. Satu-satunya Allah yang benar yaitu Engkau Bapa, kan begitu. Konsep kealahan Bapa ke Allah kami tidak bisa Pak. Saya udah bilang Pak, di jiwa saya tidak membawa ke konsep Pak. Saya itu bertanya, Yesus ini berkata bohong atau berkata jujur? Tetap Bapak menggiring kepada maunya Bapak. Gini Pak Ben, gini Pak Ben. Jadi gini, sore Pak Ben. Menurut Anda bahwa itu Allah itu ada Yesus sendiri kan, sedangkan di Yohanes 17:3 ini kesaksian dua orang gitu. Ya kan? Itu tidak bisa dipungkiri itu bahwa itu kesaksian dua orang ya. Saya dengarin dari tadi dari awal, kalau Anda menangkap penjelasan saya, Allah Kristen, Allah Israel itu Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Ulangan 6 ayat yang keempat. Allah itu Esa. Dia Echad. Kalau kami lari dari sini, kami mengakui Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, dan itu juga yang dipercaya oleh Israel yang Kristen. Karena asal muasal Kristen yang ada di Indonesia adalah datangnya dari ke-12 rasul itu, Pak. Jadi bukan gedebuk dari langit. Kekristenan yang ada di Indonesia tetap datangnya dari Israel, karena Yesus itu orang Israel, ke-12 muridnya orang Israel Pak. Jadi saya bilang perspektif iman Kristen, Allah itu roh Pak, yang tidak terhampiri, yang tidak terlihat. Manusia tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya, sehingga dia perlu inkarnasi menjadi manusia, kenosis menjadi manusia supaya dia bisa bertemu dengan manusia. Sehingga saya bilang tadi di awal, Allah Kristen itu bukan lagi sebuah ide, bukan lagi sebuah konsep, tapi dia menjadi sebuah fakta yang nyata. Allah yang menjadi manusia untuk menggenapi Kejadian 1 ayat 26-27 dan Kejadian pasal yang kelima ayat yang pertama Pak. Jadi saya ada datanya semua, bukan ngarang Pak. Sebabnya saya bilang tadi di awal, terminologi sudut pandang Islam dan Kristen itu nggak sama. Tuhan itu yang bisa kita lakukan hanya berdialog, diskusi. Ya ini yang saya bisa narasikan kepada Anda gitu. Lanjut. Ya jadi gini Bang. Halo, bergenosis menjadi manusia. Pastor Ben, ya, kalau umpamanya ini kan kita bicara sebetulnya gini yang saya pahami dari Bang Raka udah disampaikan. Bang Raka juga itu menyampaikan ayat itu kan sola scriptura. Pak Ben juga, Pastor Ben juga menyampaikan itu secara sola scriptura. Dan saya sebagai pendengar ini bisa mengatakan bahwa imannya orang Kristen itu seperti dua sisi uang logam, di mana yang satu konsepnya menuju ke arah timur, yang satu lagi menuju ke arah barat. Dan Pak Ben istilahnya ada
istilahnya tidak mungkin istilahnya kucing jadi tikus dan tikus jadi kucing, itu nggak mungkin. Kalau tikus ya pasti tikus dan kucing itu pasti kucing. Ketika Bang Raka menyampaikan Yohanes 17 ayat 3 itu mengatakan bahwa itu satu-satunya Allah, itu tidak tiga-tiganya Allah kan, tetapi mengatakan satu-satunya Allah. Memakai kata Sebentar, Pastor Ben, saya selesaikan dulu ya. Narasi Anda udah lari kemana-mana, nggak sesuai dengan penjelasan saya. Anda menggiring suatu, bukan begitu. Allah Kristen itu satu, yang adalah roh itu Pak. Lalu dia menjadi manusia, dia melekat satu, tidak pernah terpisah. Ya Pak, sekarang kita tanya Pak Ben, itu punya roh enggak? Kenapa? Ya silakan. Jadi gini Pak Ben, harus kita akui bahwa di dalam perjanjian lama itu tidak ada bahwa menubuatkan bahwa istilahnya Tuhan menjadi manusia. Ya, Sema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Keyakinan orang Yahudi, ya kan, ajaran Yudaisme itu mereka sama sekali tidak memahami bahwa Tuhan akan berwujud menjadi manusia. Itu tidak ada kan? Itu yang harus kita akui secara jujur. Demikian juga ketika Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 28, sebab Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yesaya 9 baca. Yesaya 9 saya bacakan ayat yang ke-6 ya. Ya. Ayat Oke, sebentar Pak. Ya, nanti saya baca sebentar.